Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini 26 April 2022 kita menerima anugerah rahmat Tuhan yang baru yang mempertemukan kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan agar jiwa kita disegarkan. Renungan hari ini berjudul Hargai Perbedaan, Tolak Pembedaan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, antara kata perbedaan dan pembedaan hanya beda tipis, yaitu terletak pada huruf R dan M saja. Tentu perbedaan tipis ini hanya kalau dilihat dari hurufnya. Tetapi kalau dilihat dari maknanya akan terlihat perbedaan yang cukup jauh. Perbedaan adalah beda, selisih, hal-hal yang berbeda atau tidak sama, hal-hal yang membuat berbeda. Sedang pembedaan adalah proses, perbuatan, cara membedakan. Jadi, perbedaan adalah keadaan, tetapi pembedaan adalah tindakan. Betapa menyedihkan kalau manusia cenderung bertindak membeda-bedakan daripada menghargai perbedaan. Bahkan beberapa tokoh di dalam Alkitab pun pernah bertindak membeda-bedakan. Sebut saja Ishak dan Ribkah yang membeda-bedakan di dalam mengasihi anak-anak mereka, Esau dan Yakub. Yakub juga membeda-bedakan anak-anaknya. Dia lebih menyayangi Yusuf daripada anaknya yang lain. Sikap saudara-saudara Yefta kepada Yefta jelas menunjukkan pembedaan itu. Tetapi banyak juga tokoh dalam Alkitab yang bisa menghargai perbedaan. Contohnya sikap Yonatan sang pangeran terhadap Daud seorang gembala menunjukkan bagaimana dia menghargai perbedaan. Seorang tokoh dalam Perjanjian Baru yang sangat terkenal dalam menghargai perbedaan, bahkan mengajarkan bagaimana menempatkan perbedaan itu secara benar tanpa membeda-bedakan adalah Paulus. Kepada jemaat di Roma dia berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Roma 10 ayat 12. Kemudian di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5, Paulus memberi dua pelajaran penting, yaitu pertama, menghargai perbedaan karena sudah ada dari mulanya. Ungkapan satu tubuh banyak anggota menjelaskan perbedaan itu, tetapi sekaligus menjelaskan kebersamaan. Paulus secara tepat menggambarkan bahwa jemaat yang satu berbeda dengan jemaat yang lain, tetapi mereka tetap satu. Paulus tidak hanya mengajarkan supaya masing-masing menghargai keadaan yang berbeda itu, tetapi juga menghargai tugas yang berbeda. Roma 12 ayat 4b berkata, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kedua, menunjukkan sikap saling ketergantungan. Ungkapan kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, menjelaskan bahwa jemaat yang satu membutuhkan dan dibutuhkan oleh jemaat yang lain. Itulah sebabnya dibutuhkan sikap untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, apapun keadaannya dan posisinya. Bahkan suatu saat, jemaat yang sepertinya menduduki posisi dan mempunyai tugas yang dianggap paling penting akan membutuhkan jemaat yang menduduki posisi dan mempunyai tugas yang dianggap kurang penting. Saudara-saudara, marilah kita belajar menerima orang lain apa adanya.
tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. Walaupun kita tetap tidak kompromi dengan dosa-dosa yang mungkin saja muncul dari kelemahan masing-masing. Ayat yang telah kita baca di awal tadi harus kita terapkan dalam kehidupan kita bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah kalau kita menerima satu dengan yang lain, itu berarti kita menerimanya supaya Allah dimuliakan lewat hidup kita. Ibrani pasal 10 ayat 24, demikian bunyinya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, sebab Engkau telah menciptakan kami berbeda satu dengan yang lainnya. Mampukan kami Bapa untuk menghargai perbedaan itu dengan tidak bertindak membeda-bedakan. Biarlah kami bisa menerima satu dengan yang lain dengan kasih bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, karena hari ini Engkau mengingatkan kami akan kesatuan tubuh Kristus yang harus tercipta. Karena tidak lama lagi Engkau sebagai kepala gereja akan datang menjemput kami tubuh Kristus, yaitu jemaat yang dikuduskan di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak mau membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena di hadapan Tuhan kami ini sama. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sama. Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Engkau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Perbedaan akan membawa keberuntungan jika tidak dibarengi sikap membeda-bedakan. Selamat bekerja saudara. Biarlah apa yang telah kita terima pagi hari ini menjadi bekal bagi kita saat kita berjuang di dunia ini untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Dan di dalam segala sesuatu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.